Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min iqabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syafa'atan li ummatihil mahbubah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzih wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabi. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudara-saudara sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Jalla Jalaluh, yang insyaallah mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan tersebut bisa melindungi diri kita, bisa mengantarkan diri kita dari dunia sampai akhirat nanti menuju keridhaan Allah Rabbul Izzah, sampai insyaallah menuju surganya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sidang salat Jumat rahimakumullah, dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di alam semesta di akhir-akhir ini, tak luput sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk selalu berpegang teguh pada ayat-ayatnya. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apapun kondisi kita, apapun problematika yang terjadi pada pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan di negara kita, maka seharusnya lah kita mendekatkan diri terus lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Maha Pemberi problem atau masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara yang tentunya secara syar'i, secara yang diajarkan oleh syariat agama kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ada beberapa
cara apa yang harus kita lakukan sebagai seorang beriman dan bertakwa. Secara umumnya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, apabila engkau telah berusaha dalam urusan duniawimu, kemudian engkau berdoa kepada Sang Maha Penciptamu, kemudian tak lupa kalian bertawakal. Setelah itu jangan lupa satu hal, yakni sabar. Sabar bukan berarti tidak melakukan ikhtiar dan doa. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru ala arba'i aujuhin. As-sabru 'ala al-fara'idi, was-sabru 'ala al-muthibati, was-sabru 'ala 'adhan nas, was-sabru 'ala al-faqri. Was-sabru 'ala al-fara'idi taufiqun min Allah, was-sabru 'ala musibati mathubatun min Allah, was-sabru 'ala 'adhan nas mahabbatun min Allah, was-sabru 'ala al-faqri ridallahi ta'ala." Sabar itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, as-sabru 'alal faraidi. Ketika kita mendapatkan berbagai macam problematika, masalah, baik yang terjadi secara individual kita ataupun secara universal di kalangan umat muslim, maka cara untuk mengeluarkan diri dari masalah tersebut adalah lebih dekat kepada Allah dengan menjalankan kewajiban kita. Orang yang menjalankan kewajibannya dengan secara rutin, istiqomah, walaupun apapun kondisinya, walaupun sudah uzur, usia tak muda lagi, badan tak sehat lagi, tapi kewajibannya tak pernah ditinggalkan. Misalkan sholat berjamaah di masjid, ini merupakan salah satu ciri orang yang bersabar. Orang yang bersabar bukan berarti orang yang nggak sholat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, atau orang yang jauh dari masjid, itu salah. Justru orang-orang yang dekat kepada Allah dengan terus melaksanakan ibadah kewajibannya, itulah orang-orang yang sudah mendapatkan satu golongan kesabaran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, taufiqum minallah. Dia akan mendapatkan kekuatan walaupun terasa berat karena banyak yang diidapi dalam pribadi, dalam badan jasmaninya, tapi karena Allah punya kekuatan, Allah mengizinkan, maka orang tersebut tak pernah meninggalkan sholatnya. Akan tetapi sebaliknya, berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang telah dikaruniai badan yang sehat, rezeki yang berlimpah, kekuatan, akan tetapi untuk mengambil air wudhu saja itu sangat berat sekali, apalagi melangkahkan kakinya menuju masjid, apalagi untuk sholat di awal waktu. Sebagaimana hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayu amali afdalu ya Rasulullah, ibadah apakah yang paling afdal, yang paling tinggi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha
sholat di awal waktunya dengan berjamaah. Yang kedua, hadirin sekalian, wasabru alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, baik musibah yang kita hadapi, kebakaran, kebanjiran, kematian, ataupun dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan apabila engkau tersandung oleh batu kecil yang disebut kerikil, itu pun termasuk musibah. Dan ulama-ulama tafsirul ahadis menjelaskan bahwa ketika kalian berpikir untuk mendakwakan agama Allah yang membuat kalian pening atau pusing di kepalamu, itu termasuk salah satu bentuk musibah. Apalagi kita memikirkan umat, apalagi kita memikirkan jamaah-jamaah kita. Bagaimana caranya penyebaran Islam, bagaimana caranya supaya jamaah kita menjadi sejahtera, bagaimana supaya jemaah kita jadi rukun. Itu semua adalah merupakan salah satu problematika yang harus kita pikirkan sebagai umat, lebih-lebih sebagai seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Paling tidak kita merupakan pemimpin di skup keluarga kita. Lebih jauh lagi di RT, RW, lurah, sampai pemimpin negara harus memikirkan bagaimana rakyatnya. Orang-orang yang berpikir bagaimana rakyatnya mendapatkan keadilan, kebijakan, kesejahteraan, umatnya difikirkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mathubatum minallah, pahala yang luar biasa sekali, yang tidak didapatkan oleh sembarang orang, oleh semua orang. Yang ketiga, as-sabru ala adzan nas. Sabar dalam menghadapi cacian manusia, cercaan, hinaan manusia, dan kemungkinan ada gibahan, ada pemberitaan yang zalim, yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka ketika kita bersabar dalam hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin kita dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, semakin Allah mengangkat derajat kita. Saudara-saudaraku sekalian, siapalah diri kita? Jangankan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, tak lepas dari hinaan, cacian, gibahan, dan sebagainya. Apalagi sekelas kita, pasti ada orang yang mencibir kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang sentimen sama kita, pasti. Dan itu merupakan ujian buat kita. Apakah kita menerima hal tersebut ataukah akan melawannya? Tentunya hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman, cintanya Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Walaupun kita dibenci oleh orang, walaupun kita dibenci oleh atasan kita, walaupun kita dimusuhi, tapi cintanya Allah itulah yang kita impi-impikan. Walaupun jasad akan dibunuh sekalipun, tapi kalau sudah iman kita berbicara, maka apapun resiko yang akan kita hadapi, maka cintanya Allah kita akan bela. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mahabbah,
menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terakhir saudara-saudara sekalian, as-sabru 'alal faqri. Ketika kita bersabar dalam kekurangan kita, maka itu artinya insya Allah kita menjadi orang-orang yang ikhlas menerima takdir kita, ikhlas menerima apa yang Allah telah putuskan kepada kita. Bukan berarti tanpa usaha dan tanpa doa. Terus kita harus merubah bangsa kita, kita harus merubah diri kita, merubah keluarga kita menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang bermartabat, menjadi diri yang jangan sampai diinjak-injak, jangan sampai menjadi manusia peminta, manusia yang suka memuja dan memuji. Tapi kita harus sabar dalam menghadapi kekurangan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri keluarga kita. Mungkin kita kurang dari segi ekonomi, mungkin kita kurang dari segi intelektual, mungkin kita kurang dari jabatan dan sebagainya. Maka itu merupakan satu yang Allah akan berikan kepada kita, yakni ridhallahi ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi yang kita harus kejar saudara-saudara sekalian. Tidak ada lagi tujuan hidup kita di dunia ini kecuali mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat kasih sayang Allah dan ridhonya, maka apapun yang kita inginkan, yang kita hajatkan, yang kita doakan, insya Allah Allah akan penuhi. Mudah-mudahan segala macam apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita, Allah berikan yang terbaik, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan ridhonya, sehingga sekali lagi mudah-mudahan Allah lepas kita dari segala masalah, Allah berikan kita jalan solusi yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر باد فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين خصوصا أعداء إخواننا في فلسطين وكل بلاد المسلمين khususan fi biladina Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.